Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum sistem basis data teman-teman. Akhirnya ketemu saya lagi ya teman-teman ya. Kemarin beliau ini ya teman-teman ya, harusnya hari Senin ya teman-teman ya. Saya kemarin ternyata ini ya ngeceknya tuh terlambat, tapi teman-teman sudah di apa kata Bu Ati ya, kata Bu Ati sudah di ini geser ya jadi hari Kamis gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya kemarin jadi nggak jadi hari Senin, tapi kita jadi geser hari ini ya Kamis ya teman-teman ya. Mungkin sebentar saya buat presensinya dulu. Bagi rekan-rekan yang sudah join, silakan ya bisa mengisikan presensinya. Silakan dicek ya, kita masuk di pertemuan 15. Jadi tadi saya sampaikan ke Bu Ati daripada biar kita nggak bingung gitu ya. Jadi saya masukkannya ke ini ya teman-teman ya, pertemuan 15. Nanti biar untuk pertemuan 13 dan 14 ya, nanti biar disampaikan oleh Bu Ati ya, terkait dengan backup and restore dan kursor gitu. Nah, nanti materinya sebenarnya gini teman-teman, materinya masih ada di saya gitu, materi dari saya ya, karena dari koordinator saya kurang tahu ya, mengisikan apa gitu, belum diisi, belum ada info gitu ya. Jadi materinya dari saya share dulu teman-teman di chat, sebentar ya, materinya. Nanti kita cobakan bersama aja teman-teman. Tadi saya uninstall. Sebenarnya ini adalah rangkaian juga ya. Harusnya sih teman-teman kenal dulu. Backup and restore dulu sih sebenarnya. Baru nanti ke sini ya sebenarnya biar ada gambaran teman-teman untuk meinikannya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya nggak apa-apa. Nanti hampir mirip dengan backup and restore juga sih. Tapi nanti nggak apa-apa. Untuk backup and restore nanti biar disampaikan ke Bu Ati ya dari Bu Ati. Nah, saya fokus ke materi hari ini dulu aja. Sebentar ya, saya share dulu materinya. Ini terkait dengan pelaporan teman-teman. Jadi lebih ke akhir sebenarnya. Bentar ya, tadi saya taruh di mana nih? Oke, ini ya teman-teman ya, saya share di chat dulu. Ini adalah eh, materinya, agak gede ya, ke 15-an MB. Nah, sembari menunggu ya beberapa teman yang mungkin belum join. Nah, nanti kalau ada yang join ya, nanti kita awali dulu ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian gini teman-teman, eh sebentar, silahkan dicek dulu ya. Sudah terkirim ya untuk materinya teman-teman ya untuk pertemuan 15. Nah, ini saya izin share screen dulu untuk materinya. Oke. Nah, ini untuk materinya, semoga sudah terlihat ya teman-teman. Kalau ada masalah nanti silakan disampaikan ya. Kadang soalnya ini, nanti mungkin pas praktikum, nanti kita coba share all aja deh dari saya ya. Biar nanti teman-teman kalau saya pindah ini nggak bingung, nanti takutnya saya pindah ini apa namanya screen-nya, nah nanti kelewatan gitu. Oke. Nah, untuk pertemuan kita di pertemuan 15 ya, kita akan membahas terkait dengan laporan ya dari tabel dan query format laporan, teman-teman. Nah, untuk pokok bahasannya yang pertama ada pengantar dulu, kemudian ada laporan dari tabel, selanjutnya laporan dari hasil query ya. Kemudian ada format laporan. Nah, di sini sebagai pengantar ya, laporan ini biasanya disajikan dalam berbagai bentuk, teman-teman. Pada umumnya biasanya file, file pada umumnya dengan format mungkin ada yang Excel, PDF, HTML ya, XML dan sebagainya. Nah, untuk pembuatan laporan di MySQL ini akan lebih mudah jika kita menggunakan satu software bantuan. Jadi gini teman-teman ceritanya, kemarin itu kebetulan kan saya yang membuat materi ya. Jadi saya diminta ya cari untuk sintaksnya teman-teman yang dari MySQL ya, bagaimana untuk bisa membantu reporting atau laporan, membuat laporan. Nah, ternyata saya cari itu kalau misalkan ya dari bawaan MySQL itu sebenarnya tidak tersedia teman-teman.
Jadi di sini lebih mudah benar teman-teman untuk menggunakan satu software bantuan. Jadi nanti yang akan kita praktekkan, nanti teman-teman akan ini ya bagaimana membuat laporan. Kita memanfaatkan 2 tools teman-teman, ada SQL Yo Community Edition, ada MySQL Workbench. Gak apa-apa, tadi di saya udah uninstall teman-teman. Tadi habis praktikan juga sama ya, kelas sebelumnya. Biar nanti teman-teman, tahu dari awal, saya uninstall aja semuanya, nanti kita mulai bareng-bareng. Kemudian laporan dari database umumnya didasarkan pada hasil result ya, dari satu perintah query select. Nah, dengan select kita dapat menyeleksi ya tampilan atau hasil yang diinginkan dari tabel-tabel yang ada di dalam database. Nah, select ini dapat berupa seleksi ke satu tabel atau, beberapa tabel sekaligus. Jadi teman-teman yang pernah kita pelajari yaitu join ya, nanti teman-teman bisa aplikasikan juga ketika ingin membuat satu, laporan. Nah, untuk laporan dari tabel dan query, suara saya terdengar jelas kan ya teman-teman ya? Nggak ada masalah kan ya? Kalau misalkan ada masalah, nanti disampaikan saja ya, karena tadi kelas yang sebelumnya kebetulan komputernya kayaknya ini bermasalah karena habis praktikum ini web programming teman-teman. Ya komputernya agak masalah, kemudian recordingnya ternyata saya cek juga bermasalah teman-teman ya. Di mana tadi audio di saya, dari teman-teman, yang online itu terdengar, maksudnya, suara saya terdengar, tapi suaranya teman-teman mahasiswa yang nggak kedengaran di saya gitu. Jadi nanti, ini ya, dites aja ya nanti, kita nanti cobakan, ini kita bahas dulu konsepnya, kemudian seperti biasa ya, nanti saya pandu untuk kita bareng-bareng praktikannya, kemudian nanti saya beri kesempatan ya bagi teman-teman yang ingin, menambahkan poin ya untuk, keaktifan seperti biasa. Nah, untuk, selanjutnya saya lanjut ya. Nanti kalau ada trouble silahkan ya disampaikan aja ya, takutnya, di saya atau di teman-teman gimana gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, nanti kita menggunakan, 2 teman-teman ya, karena belajar kita cobakan keduanya ya. Tapi nanti untuk latihan nanti silahkan teman-teman boleh pilih ya. Nah, kita nanti akan mencoba SQL York dan juga MySQL Workbench. Nanti untuk bisa membuat laporan ya dari tabel-tabel data dan juga hasil query result. Nah, untuk laporan dari tabel, nanti kalau tabel biasanya kita menggunakan keseluruhan data dari yang ada di dalam tabel. Sedangkan untuk laporan query, di sini laporannya nanti kita hanya tampilkan berdasarkan hasil perintah query-nya saja, gitu. Nah, selanjutnya nanti teman-teman sebelum kita menjalankan ya tadi ya, operasi untuk membuat laporan dari tabel dan juga query, nanti silakan ya teman-teman ya, bisa mendownload dulu untuk aplikasinya ya teman-teman ya, diunduh dulu dan nanti dijalankan. Boleh pilih salah satu, tapi nanti yang saya akan, apa namanya, demokan ya di kelas nanti dua-duanya. Jadi teman-teman nanti boleh memilih ya, kiranya mana yang bersesuaian. Nah, nanti silakan ya untuk mendownload bisa mengakses halaman ini, di mana nanti silakan ya disesuaikan dengan ini ya, arsitektur komputernya ya. Ada mungkin yang 64, ada yang 32. Nah, nanti dicocokkan ya berapa bitnya ya, 32 atau 64. Kemudian untuk toolsnya nanti teman-teman bisa memilih ya, antara keduanya tadi, kemudian install ya, versi menggunakan setting default ya teman-teman. Jadi nanti, teman-teman install seperti biasa, biasanya kan I agree atau I accept gitu ya, langsung aja di next-next aja, nanti saya demokan, prosesnya sampai selesai gitu ya instalasi, kemudian setelah selesai instalasi silakan ya nanti dinyalakan dulu sampipinya, Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian baru kita buka tools-nya ya. Tadi ada SQL York, Community, sama MySQL Workbench. Nah, kita bahas dulu untuk yang SQL York, teman-teman. Nah, untuk SQL York, nanti teman-teman silahkan ya klik File, New Connection. Di sini kita buat koneksi baru. Nah, kemudian menggunakan setting default ya. Tadi ini posisinya sudah terinstall ya, teman-teman ya. Kita langsung menggunakan SQL York. Kita buat ini ya, setting dulu ya. Di sini nanti kita pakai defaultnya saja nih teman-teman ya nanti untuk connect-nya. Kemudian silahkan ya nanti untuk mengetes dulu koneksinya. Tes connection, nanti teman-teman akan diberikan window ini ya, connection info. Nah, kemudian kalau memang successful, pastikan ini untuk ini ya, menyalakan Sampipi tadi ya, APC sama SQL-nya. Nah, kalau nyala nanti insya Allah di sini successful, tidak ada masalah. Koneksinya tidak ada masalah ya kalau berjalan normal. Kemudian oke, dan selanjutnya baru di-connect-kan teman-teman. Jadi tes connection dulu baru connect ya. Kemudian buka database yang akan dibuat. Nanti teman-teman akan dibukakan ini ya, eee,
root localhost PHP admin, jadi database teman-teman ya, yang bisa diakses lewat localhost PHP admin, nanti akan dibukakan ini ya, keseluruhannya. Nanti silahkan bisa memilih nih teman-teman, sebentar ya, saya perbesar, bentar. Bisa, bentar. Bentar ya teman-teman ya. Kayaknya di saya, bentar. Ini ya, nggak jalan, bentar. Coba ya, saya perbesar biar nggak terlalu ini. Kayaknya stuck sebentar ya. Nggak mau ini. Bentar, saya zoomin aja deh. Biar nggak kekecilan di teman-teman. Nah ini ya. Nah ini teman-teman, saya perbesar aja. Jadi nanti silahkan ya menentukan database-nya terserah teman-teman. Kemudian silahkan dipilih tabelnya. Kemudian untuk membuka tabel diklik open table teman-teman. Nanti akan keluar hasilnya di sini ya. Open tabelnya seperti ini. Nah kemudian nanti kita jalankan nih teman-teman. Untuk membuat report atau laporan dari tabel ya. Iya nggak bisa saya pakai Ctrl plus sebentar ya. Saya perbesar lewat ini aja. Nah, nanti silakan ya teman-teman ya. Untuk membuat report, kita pilih menu tabel, kemudian backup atau export, kemudian masuk ini ya, export tabel data S. Nah, di sini. Nah, di sini ya export data S, kemudian kita lanjut. Nah, di sini untuk format laporan nanti teman-teman bisa memilih ya, nanti diberikan satu window, teman-teman bisa memilih. Ada ragamnya cukup banyak ya ini yang saya beri tanda merah, CSV, JSON, HTML, XML, Excel XML, dan XUL. Jadi ada beberapa. Nanti misalkan kita pilih satu ya, yang HTML. Nah, nanti silakan ya menentukan lokasi dan juga nama filenya ya. Misalkan di saya di si user download gitu ya. Nah, namanya saya beri nama laporan. Nah, kemudian dia akan menyesuaikan ya nanti .htm, kemudian export. Nanti di sini ada titik-titiknya juga bisa teman-teman. Kemudian export. Nah, setelah itu nanti silakan ya akan muncul window kecil seperti ini. Di saya nggak bisa di Ctrl plus sebentar, teman-teman. Saya besar di sini aja. Jadi ada data exported successfully. Nanti would you like to open the file? Nah, nanti silakan teman-teman diklik yes aja. Nah, nanti filenya seperti ini, kita langsung dibukakan di browser, teman-teman. Bentuknya kebetulan seperti ini di saya. Ini adalah hasil keseluruhan dari tabel ya. Kalau kita membuat laporan dari tabel. Nah, kemudian bagaimana halnya kalau kita melakukan ini ya pembuatan laporan tapi dari hasil query. Nah, untuk hasil query di sini nanti teman-teman silahkan ya mengetikkan query-nya. Saya perbesar dulu di sini. Nah, ini teman-teman, di sini adalah ini ya tempat untuk teman-teman menuliskan query-nya. Silahkan misalkan di saya ya, select all from person. Tabelnya kebetulan namanya person, where first name ya. Saya pengen namanya yang ada nama John-nya nih. Nah, ini saya query, tadi kan datanya ada 4 ya teman-teman ya. Nah, untuk menjalankan silahkan ya, execute-nya bukan enter ya kalau di sini. Tapi button ini ya yang saya beri tanda merah, execute query. Nah, nanti akan dimunculkan ya teman-teman ya, hasil dari query-nya di bawahnya. Gitu. Ini, kemudian kita geser di sini teman-teman. Nah, untuk membuat reporting atau pelaporannya, teman-teman, tadi kan kalau kita kan menggunakan tabel ya, tadi saya ngetes juga teman-teman di kelas sebelumnya ya. Ternyata kalau misalkan kita pakai tabel ini, nanti untuk hasil reportnya itu lebih ke tabel, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan query untuk pembuatan ini ya laporannya, silakan pilih menu ini ya yang saya lingkari, export as. Jadi nanti teman-teman akan diarahkan ke satu window lagi, sama window-nya sama seperti tadi teman-teman. Jadi kita tentukan jenis tipe filenya ya, kan ada beberapa ragam. Tadi pakai HTML ya, kita pakai HTML lagi sama ya teman-teman ya. Tapi di sini karena query nih, saya lokasinya sama teman-teman. Tapi nama laporannya karena saya spesifikkan misalnya namanya John gitu ya. Nah di sini saya berikan keterangan ya underscore John. Kemudian saya ekspor sama caranya dengan yang tadi ya. Nanti kita tinggal klik yes. Di sini ketika ada ini ya, statement data export successfully berarti sudah sukses. Tinggal kita ini ya buka would you like to open. Jadi kita mau membuka filenya yes ya. Kemudian nanti teman-teman akan diberikan ini ya hasil dari proses pembuatan laporan tapi berdasarkan query teman-teman. Kalau nanti di atas tadi ya, sesuai cara di awal tadi, yang tabel keluarnya nanti tabelnya 4.
Kalau di sini, kalau teman-teman pakai yang kecil ini ya, yang orange ini, nanti hanya query-nya saja, gitu. Nah ini, eee tadi untuk langkah-langkahnya ya. Kita masuk ke ragam format laporannya, teman-teman. Untuk format, file laporan ya, yang nanti yang di-generate di dalam, penggunaan SQL Yoke ini ada beberapa banyak ada beberapa ragam, ada banyak ya. Ada CSV, JSON, HTML, XML, Excel ya. Ada macam-macam nih teman-teman ya. Di mana nanti ya untuk, file CSV di sini merupakan singkatan dari Comma Separated Version. CSV ini merupakan suatu format data di mana setiap record dipisahkan ya dengan koma atau titik koma. Nah, selain sederhana, nanti jadi teman-teman bisa membuka file CSV ini selain dengan menggunakan Excel ya, nanti bisa dengan Notepad, dengan Word, dan bahkan dengan Excel-nya. Nah, kemudian berikut ini adalah pilihan ya untuk membuat report ya. Jadi adalah langkah-langkah untuk pembuatan reportnya teman-teman. Jadi nanti silahkan ya, kalau kita ingin membuat laporan dengan format CSV, nah nanti pilih di sini ya, pilihnya CSV, kemudian add column names on top. Ini teman-teman yang saya kasih warna ini ya, merah ini ya. Jadi checklistnya ini silakan di-checklist teman-teman. Ini adalah untuk memastikan bahwa data yang akan kita ekspor tadi, kolom di atas ini sudah disertakan. Kalau teman-teman nggak checklist, di sini nanti hanya datanya saja. Nanti kita praktekkan. Nah, untuk mengubah pilihan CSV, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya perbandingannya ya nanti. Kalau misalkan di dalam Notepad, nanti bentuknya akan terlihat teman-teman. Kalau misalkan ada pemisah ya, antar data gitu ya teman-teman ya nanti nanti mungkin pas demo ya, nanti saya perlihatkan kalau misalkan kita pakai settingan default, sama pakai settingan yang memang kita sudah, perbaiki, kita sesuaikan gitu ya. Jadi hasil dari output datanya itu lebih, rapi, lebih mudah dibaca. Dan juga termasuk untuk diolah juga teman-teman. Nah ini nanti silakan tinggal klik export, nanti kita akan diberikan satu window baru ya, window baru di sini, nanti teman-teman bisa menggunakan ini aja teman-teman, menu fill Excel friendly value. Ini diklik saja, nanti checklist ini sudah terotomatis terisi. Ini kita pakai settingan yang ini saja teman-teman, default, ini bukan default sih, teman-teman klik dulu, nanti sudah by default terisi, kemudian, kita nanti dapat hasil output itu lebih rapi teman-teman. Khususnya ketika nanti kita buka di dalam Excel ya, gitu. Kemudian klik OK, silakan ya nanti diekspor, kemudian nanti kita akan diberikan window lagi ya, tadi ya data export successfully, silahkan ya bisa dibuka ya nanti kalau misalkan ditanya would you like to open ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman outputnya. Nah, di sini saya perlihatkan ya, ini adalah bentuk struktur ketika kita sudah men-set ini ya, fill Excel friendly value. Jadi kita pisahkan antara masing-masing data dengan petik dan koma, teman-teman. Jadi bentuknya lebih rapi. Kalau di dalam, Notepad ataupun nanti Word, teman-teman buka bentuknya seperti ini. Tapi nanti kalau kita buka di dalam Excel, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau Excel itu kan dipisah ya, di dalam satu sel-sel gitu ya. Jadi lebih rapi, teman-teman. Nanti saya bandingkan ya, kalau misalkan kita nggak pakai tadi ya checklist-nya, kemudian kita nggak pakai fill Excel friendly value, ini kayak gimana gitu. Nanti pas demo kita coba lihat. Selanjutnya ada HTML, teman-teman. HTML di sini merupakan singkatan ya dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan, ini ya, nanti, filenya dapat dibuka ya dengan browser ya teman-teman ya. Boleh nanti Chrome, Mozilla, atau Internet Explorer. Nah karena sifatnya yang kompatibel dengan browser, nah nanti bisa dibuka ya, dalam bentuk halaman web menggunakan internet ya. Nah ini biasanya nggak harus ada internet ya teman-teman, langsung aja. Yang penting nanti dibuka di browser. Nah bagaimana cara membuat laporannya, nanti mirip ya yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi, di mana nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya, ini yang query data tadi ya. Jadi kita buka melalui browser. Nah, selanjutnya ada format XML. XML di sini merupakan singkatan dari Extensible Markup Language ya. Format ini sudah menjadi format baku ya di dalam dunia komputer. Nanti dengan XML memungkinkan aplikasi kita berkomunikasi bertukar data ya di dalam dengan sistem aplikasi.
Nah, XML ini dapat dibuka dengan browser teman-teman ya yang mendukung XML atau bisa juga nanti dengan Excel teman-teman. Excel-nya tidak harus 365 teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan belum bisa buka Excel dulu, baru nanti open file, bisa. Tadi ada juga teman-teman seperti itu ya di kelas. Jadi dia dikiranya cuma Excel 365, jadi nggak harus 365. Tapi Excel saja nggak apa-apa, nanti bisa. Kemudian berikut ini tampilan pilihan ya untuk membuat reportnya. Jadi nanti teman-teman untuk settingan silakan ya bisa memilih tadi ya XML, kemudian tentukan nama file dan juga lokasinya. Kemudian export. Nah, filenya seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil filenya. Kemudian untuk Excel XML di sini mirip dengan Excel tadi teman-teman, tapi lebih rapi nanti. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Nah, format Excel di sini merupakan format yang paling banyak digunakan ya dalam pembuatan laporan. Karena nanti mungkin teman-teman bisa kombinasikan. Katakanlah teman-teman ingin membuat diagram atau grafik gitu kan lebih simpel ya ketika kita menggunakan Excel gitu. Karena memang belum dikenalkan ya nanti kalau membuat diagram yang dengan PHP dan sebagainya. Jadi teman-teman cukup simpel dengan Excel. Nah, MySQL Yok nanti bisa mendukung format ini ya. Nanti tinggal cukup ini ya membuka ya filenya, eee, file ini ya tadi, Excel XML-nya di dalam Excel, maka nanti akan ditampilkan ya teman-teman ya, sudah terurut juga dengan yang tadi ya, ID, first name, last name, dan email-nya. Nah, di sini nanti sama, untuk settingan silakan ditentukan ya XML, kemudian lokasi dan juga namanya, kemudian export. Nah, ini filenya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk, laporan ya, dari tabel jika kita menggunakan aplikasi atau tools yang satu lagi, ada MySQL Workbench, teman-teman. Nah, nanti silahkan ya, buka file, kemudian klik New Connection ya, ini ya yang plus ini ya, tanda plusnya. Kemudian kita akan masuk seperti ini. Nah, nanti ini coba saya perbesarnya nggak bisa nih, teman-teman, sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi nanti silakan ya teman-teman kita akan dihadapkan di satu window, kita tentukan ya namanya ya, connection name-nya misalkan saya definisikan localhost. Kemudian ini ke bawah dulu teman-teman, test connection dulu, kemudian nanti teman-teman akan diberikan window baru, silakan ya kalau keluar notifikasi connection warning ini langsung aja continue anyway. Nanti geser ke kanan. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada ini ya, informasi successfully made ya. Nah, fokus ini adalah di mana teman-teman harus menyalakan, jangan lupa, SAMPP. SAMPP, MySQL, sama Apache harus nyala ya. Kalau nyala nanti dia akan successful. Jadi tidak bermasalah. Kemudian klik OK dan diklik OK. Lanjutnya, kita nanti akan masuk di sini teman-teman. Akan diberikan hasil tadi ya yang sudah di-create tadi akan bentuknya seperti ini localhost. Kemudian teman-teman klik saja, kemudian continue anyway. Kalau ingin nggak keluar notifikasinya ini di checklist saja teman-teman. Kemudian kita akan masuk di sini menampilkan isi tabel ya dan klik tombol export record set. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Maaf. Perbesarnya nggak bisa kalau langsung nih teman-teman. Nah, nanti silakan ya diperhatikan ketika nanti sudah terbuka ya teman-teman ya, nanti silakan di sini pastikan membuka tab skema, kita akan diarahkan seperti tadi yang SQL Yok. Jadi akan ada daftar ya dari database yang pernah kita buat ya, yang ada di dalam localhost phpMyAdmin. Nah, silakan nanti teman-teman bisa memilih nama DB-nya, database-nya, silakan tentukan tabelnya. Tabelnya mau yang mana gitu, terserah teman-teman. Kemudian untuk membuka tabel ini silahkan klik ini ya, logo ini ya teman-teman ya. Kayak tabel tapi ada kayak listriknya ini ya, bold-nya gitu ya. Ini diklik aja, nanti teman-teman akan dimunculkan ini ya, hasil dari, tabelnya. Nah, kemudian untuk, melakukan pembuatan laporan tadi, silahkan ya teman-teman ya. Sebenarnya nanti bisa juga lewat klik kanan wizard gitu teman-teman. Kebetulan karena tadi settingan saya udah ngetes beberapa kali teman-teman ya. Wizardnya itu lebih rapi, tapi ternyata ada juga yang nggak rapi. Nanti saya tunjukkan ya hasilnya kayak gimana gitu. Bedanya gitu ya pakai wizard. Makanya di sini yang saya masukkan di dalam materi ini adalah menggunakan menu ini teman-teman, export record set. Jadi nanti kalau untuk menghasilkan laporannya pakai ini aja. Mungkin nanti kalau teman-teman searching ya yang di YouTube biasanya ada tutorial klik kanan gitu, nanti ada, lewat
tabel wizard apa ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti di sana bisa juga. Tapi hasilnya kayak gimana nanti saya bandingkan, ke teman-teman bisa kelihatan nanti kayak gimana. Nah, di sini silakan ya diklik export record set, kemudian nanti teman-teman akan diberikan window baru, silahkan ya menentukan tipe data dari filenya. Misalkan ya saya milih CSV dulu. Ini ada beberapa ragamnya ya. Ada yang mirip, ada yang beda juga. Di sini ada .txt-nya ya teman-teman ya. Silakan diberi nama, kemudian pilih dulu. Nah, kemudian nanti filenya yang dihasilkan seperti ini contohnya ya. Kemudian kita nanti tinggal melihat isian filenya seperti ini teman-teman. Sudah rapi teman-teman. Nah, jadi sudah dipisahkan ya per cell ya. Nah, nanti bedanya saya perlihatkan, bedanya sama wizard ya nanti. Nah, di sini ketika kita akan membuat laporan ya dari query, kalau tadi kan dari tabel ya, untuk dari query seperti ini teman-teman, saya perbesar ya khususnya untuk query-nya. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan MySQL Workbench ya, yang berbeda dengan ketika kita menggunakan tadi ya, SQL Yoke ya. Nah, kalau di SQL Yoke, nanti mungkin teman-teman akan, mendapati ketika menuliskan query, di sini teman-teman nggak harus pakai DB kalau di SQL Yoke. Tapi kalau di MySQL Workbench, nanti misalkan teman-teman tes ya, misalkan di saya nih, ini kan sebenarnya strukturnya nama database, kemudian nama tabel. Saya cuma ngetes langsung nama tabel. Nanti di sini akan muncul pesan error teman-teman ketika action output di sini. Jadi akan ada tanda silang merah gitu ya. Kalau jalan dengan baik dia akan hijau seperti ini teman-teman. Nah kalau merah gitu ya berarti tidak tereksekusi dengan baik. Nah di mana dia butuh nih teman-teman struktur ini menyertakan nama database dot nama tabel. Jadi di sini nanti silakan dilengkapi ya ada nama DB-nya baru nama tabelnya. Struktur yang belakang sama itu. Baru untuk mengeksekusi kalau tadi kan pakai kayak logo play ya yang di MySQL SQL Yoke ya. Yang ini tinggal pakai ini teman-teman, logo apa ini, Thunder apa Bolt ini ya, yang kayak listrik ini ya, diklik aja, ini untuk, menjalankan ya eksekusi query, output-nya akan ditampilkan di bawahnya. Kalau tadi kan saya ada 4 data ya, tinggal 2 kan ya. Nah, kemudian untuk pembuatan laporan ya dari query silahkan sama dengan yang tadi, kita pakai export record set. Kemudian kita turun nih teman-teman, window-nya sama ya, nanti, window-nya seperti ini, nanti teman-teman tinggal pilih, misalkan tipe data yang lain ya, saya coba tes JSON. Nah, JSON ini seperti ini, mungkin kalau teman-teman sudah di ini ya, karena memang agak sedikit berbeda ya kelas teori, di kita ya, tidak jarang kemarin sempet nggak teman-teman yang di NoSQL itu ya? Kalau teman-teman kemarin sempet ya, karena yang kelas teori berikutnya itu saya pernah ini nggak, saya agak lupa juga sih teman-teman ya, karena, mungkin karena di sini saya bukan ini ya, bukan dosen utama, jadi kadang kepasan pas giliran saya atau kemarin yang buati ya teman-teman ya. Kalau pernah disinggung terkait kita belajar teori untuk NoSQL ya, NoSQL itu nanti kita banyak menggunakan karena, posisinya NoSQL banyak digunakan untuk, big data ya teman-teman ya. Big data itu cara penyimpanan data tidak lagi seperti relational database. Kalau relational database kita simpan seperti ini ya teman-teman ya. Ada kolom, ada baris untuk data. Nah, kalau untuk big data nanti kita banyak menggunakan ini ya, NoSQL gitu ya. Nanti formatnya biasanya JSON seperti ini teman-teman. Jadi formatnya akan disimpan dalam satu field, kemudian datanya ada di kanannya gitu. Nah, ini adalah format JSON. Nanti dihubungkan dengan konsep big data, teman-teman. Nanti teman-teman mengimplementasikan NoSQL. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, nanti untuk latihan ya teman-teman ya, silahkan ya seperti biasa, nanti tinggal dicoba ya. Nanti kita demokan dulu bareng-bareng ya dengan saya, baru nanti saya beri kesempatan teman-teman untuk yang present ya, yang ingin mencobakan hasil testingnya gitu ya. Nah, nanti silahkan untuk latihan bisa mencoba ya, minimal dengan menggunakan 2 format laporan. Ini bisa bebas pilih ya, misalkan gini. Jadi kita implementasikan dan tampilkan output dari ini yang pertama. Laporan dari tabel ya teman-teman ya. Misalkan 2 format di sini ya, 2 format yang saya maksudkan adalah gini. Kalau nanti misalkan teman-teman membuat laporan dari tabel, silahkan boleh memilih CSV dan HTML misalkan. Atau CSV dengan XML, atau mungkin XML dengan JSON gitu. Boleh nanti silahkan disesuaikan. Tapi minimal 2 ya.
Kemudian laporan dari hasil query ini yang, pakai query dulu teman-teman. Kalau tadi kan, tabel langsung. Ini yang query silahkan, ini juga 2 ya. Jadi misalkan nanti dari apa namanya, CSV dengan JSON atau mungkin HTML dengan JSON, nah atau yang lain nanti boleh, di apa, terserah bebas dipilih ya. Kemudian tools-nya juga kan kita, mengenal 2 ya tadi ya, SQL Yoke dan juga MySQL Workbench. Nanti teman-teman boleh memilih. Nah, nanti saya demokan keduanya. Sebentar ya. Saya pindah dulu. Nah, ini adalah materinya teman-teman ya, yang saya jadikan, referensi ya untuk pembuatan materi ini yang dari Pak Ahmad Solihin, teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke proses demonya ya. Nah, untuk demo mungkin ini ya. Oh iya, materinya belum ada di list teman-teman. Karena gini, saya takutnya gini teman-teman, kadang ini ya nanti untuk, koordinator mengisi sama atau enggak gitu ya. Jadi saya taruh aja di chat teman-teman, "Sudah dapat belum?" Atau saya taruh aja di list ya, biar teman-teman dimudahkan ya, takutnya nanti ada yang ini. Soalnya gitu teman-teman, saya takutnya itu sama atau bukan, karena memang saya bukan koordinator ya. Jadi, ini aja teman-teman, silakan, Mas David tadi bisa belum dapat ininya, link-nya? Apa, materinya? Kalau belum saya share aja nggak apa-apa, di sini ya. Saya taruh aja yang kelas kita ya, saya taruh kelas kita kelas B takutnya ini, saya apa namanya, kadang gini ya, koordinatornya kan sebenarnya harusnya lebih dulu ya, beliaunya kan belum. Jadi, dari saya aja teman-teman, nanti silahkan ya, materinya nanti kita cobakan bersama. Sebentar. Saya share dulu untuk materinya ya. Saya taruh di list saja teman-teman. Nanti saya beri tanda ya nanti kalau misalkan ini kalau beda. Sebentar ya. Ini kelas B ya. Oke. Karena dari koordinator belum ada ini teman-teman, belum ada info ya. Jadi saya tarik aja materinya. Nanti mungkin yang Bu Ati nanti melengkapi yang kursor sama backup and restore ya teman-teman ya. Tadi saya sebenarnya harusnya yang ke-13, tapi berhubung tadi sebenarnya ini ya, mau barengan ya tadi ya, ada kelas lain gitu, tapi tadi ternyata sama dosen yang bersangkutan, mau diisi gitu, jadi nggak jadi gitu. Oke. Ini ya materinya saya taruh di sini, ini ya saya taruh di sini nanti, daripada bingung, mana nih? Di sini ya, di atas nih. Nah, kemudian untuk, praktikumnya saya share all aja ya, sebentar ya. Tadi kan saya baru share ini ya. Oh ya, saya belum share ya. Ini teman-teman materinya saya, taruh di list ya. Takutnya tadi ada beberapa teman yang memang belum ya. Nah, nanti ini sebenarnya materinya backup and restore sudah teman-teman. Ini kebetulan ternyata, akhirnya koordinatornya sama gitu ya, mengambil, materinya. Soalnya tidak jarang gini, saya takutnya tuh koordinatornya kadang berbeda teman-teman. Makanya kadang saya belum share ya di ini, gitu. Tapi sini saya tandai kelas B ya nanti, jadi, biar nggak bingung. Nah, ini nanti paling tambahannya kursor. Insya Allah nanti berarti Bu Ati teman-teman. Kemarin beliau menyampaikan ke saya hanya mengganti yang pertemuan 15 gitu ya. Nah, bagi teman-teman tadi yang belum isikan presensi silakan ya diisikan dulu. Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya untuk mengimplementasikan. Silakan ya dibuka dulu, filenya, ini presentasinya. Saya pakai presentasinya aja ya, linknya biar langsung. Ini ya teman-teman ya, saya share all kan ya, nanti teman-teman tinggal, kita coba bersama. Bentar ya, saya pakai kursor aja biar teman-teman nggak ini, saya setting dulu mouse pointernya, bentar ya. Pointernya saya set aja biar teman-teman lebih kelihatan. Tadi pakai tapi karena saya restart teman-teman. Maaf ya, tadi emang komputernya di saya kadang sering bermasalah. Nah ini ya, kan udah ada penandanya jadi lebih kelihatan. Nah, silakan ya teman-teman kita ke sini dulu, kita bersama-sama untuk mendownload ya. Ini, mungkin saya start dari ini ya, SQL Yoke-nya dulu ya. Nanti bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ini saya download awal dari awal. Nanti akan teman-teman diarahkan ke halaman ini. Silakan ya kalau di saya 64 bit saya pilih yang paling atas aja deh. Di-download dulu teman-teman. Nah ini tadi saya udah download soalnya. Nah ini, saya udah ada tadi teman-teman. Nah ini ya, saya download lagi aja biar samaan kita.
Nah, di-download dulu, kemudian kita, install dulu teman-teman pakai default install ya. Ini saya cek dulu ini download, kemudian tadi sebentar ya, program tadi ini ya teman-teman ya, ini instalan tadi saya tadi udah download. Nah, ini silahkan diinstal dulu seperti ini, pakai default aja teman-teman, jalankan saja oke. Kemudian next, kemudian ini I accept, langsung aja next, next aja kemudian install. Kita pakai default install aja, kemudian next, kemudian finish. Ini restoring karena tadi saya sempat, ngetes ya beberapa kali gitu. Nah ini dia minta, ini diklik oke aja teman-teman. Nah kalau belum biasanya masih kosong seperti ini ya. Ini untuk SQL Yoke-nya. Mungkin biar bareng-bareng ya, sembari kita nanti nunggu untuk MySQL Workbench, kita buka dulu yang MySQL Workbench. Ini saya demokan dua-duanya ya teman-teman ya, biar teman-teman nanti tinggal milih yang mana, biar ada gambaran. Nah ini adalah untuk yang MySQL Workbench. Nanti teman-teman bisa milih ya versinya. Kalau saya pakai yang terakhir, yang sekarang 8029. Nanti kalau mau cari versi sebelumnya di sini teman-teman archive. Nah, di sini tinggal milih ya. Nanti ke bawah ini ada beberapa versi sebelumnya. Kemudian saya balik dulu aja ya tadi pakai yang ini. Nah, silakan di-download di sini aja teman-teman. Ini kan ada download, diklik. Ini download, klik. Kemudian ini ya, langsung aja no thanks. Just start my download. Nah, ini. Nanti di-download dulu. Nah, ini tadi saya juga sudah download. Ini saya start download ya. Kita jalankan dulu downloadnya. Oke. Baru kita install juga teman-teman, karena nanti sembari menunggu, baru kita nanti sembari jalan yang SQL Yoke-nya. Nah ini saya double klik ya teman-teman ya, untuk menjalankan, kemudian klik next. Kemudian next saja, kita pakai default instalan aja teman-teman, next, install. Kemudian ini yes. Kita tunggu dulu nih teman-teman ya nanti. Nah ini biar sembari kita nunggu ya, proses instalasi biar selesai nih teman-teman, karena memang agak butuh waktu. Nah ini sudah ya, nanti kita launch dulu juga. Tapi kita prakteknya satu-satu, tenang saja, sebentar. Nah kita cobakan dulu ini untuk yang MySQL Workbench ya. Ini nanti dulu kita save it later. Kita praktek dulu pakai yang ini teman-teman. SQL Yoke Community ya. Nah di sini silahkan ya nanti teman-teman mulai dulu dari file, kemudian new connection. Nah new connection ini kita pakai default aja ya teman-teman ya, yang ada di sini aja. Di mana pastikan tadi ya, kita tes dulu, jangan lupa SAMPP. SAMPP pastikan ya untuk Apache dan MySQL dinyalakan dulu, di start dulu. Ntar ya ini ada notifikasi. Nah, ini dinyalakan dulu, kita nyalakan ya. Nah, di sini coba kita nyalakan dulu. Ntar di saya tadi belum. Nah, pastikan sudah sampai stop dan stop ya di sini. Nah, kemudian baru kita tes connection-nya. Tes connection di sini successful ya teman-teman ya. Karena sudah dinyalakan SAMPP-nya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian baru dikonekkan. Connect. Nah, baru nanti kita akan diberikan ya list atau daftar dari database yang sudah kita buat di root localhost phpMyAdmin nih teman-teman, kayak gini. Nah, baru setelah itu kita tentukan tadi, misalkan ya saya milih satu database, misalkan demo tadi ya, kemudian saya milih tabelnya teman-teman. Misalkan tadi ya person saya pilih orang. Nah, untuk membukanya silakan diklik kanan, kemudian open table. Open table seperti ini. Kita nanti akan ini ya, melihat hasil dari tabelnya di sini ya teman-teman ya. Ini hasil tabelnya. Kemudian setelah itu kita tadi lakukan ini ya, proses untuk membuat laporan. Tapi dari yang tabel dulu ya. Jadi kita mengarah ke ini menu tabel, ini diklik dulu, kemudian pilih backup atau export. Kemudian kita pilih export tabel data S. Ini diklik saja. Nah, di sini teman-teman akan diberikan satu window baru. Nah, silakan. Misalkan tadi ya, kita tes dengan contoh tadi sama dengan contohnya HTML. Kita pilih HTML. Kemudian di sini teman-teman, diberikan namanya ya tadi ya. Gitu. Saya hapus dulu ya tadi karena testing beberapa kali gitu. Di apa
di kelas atau mungkin saya bikin folder baru aja ya biar nggak bingung nanti. Di sini teman-teman pakai titik-titik ini bisa milih. Nah ini tadi beberapa, laporan yang saya buat di sini. Nah di sini, mungkin kalau enggak nanti saya kasih nama beda aja biar nggak bingung ya teman-teman ya. Nah di sini laporannya seperti ini, silakan ya ditentukan namanya. Misalkan di saya laporan, laporan karena ini sore ya, saya buat laporan sore misalkan, laporan sore ya, terserah teman-teman namanya. Kemudian kita ekspor teman-teman. Nah, nanti akan muncul window seperti ini, data exported successfully. Would you like to open? Nah, ini yes saja. Kemudian kita akan dibukakan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk hasil laporan ya, yang dari tabel ya. Ada 4 data di saya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, bagaimana kalau kita, ini ya, hanya melakukan query nih teman-teman. Misalkan hanya memilih ya, data tertentu gitu ya, untuk melakukan query silahkan ya nanti ditulis dulu query-nya, misalkan di sini ya, select, kemudian all ya, bintang gitu, maaf, salah deh, bintang ya, select all maaf, from, ini namanya di saya person, person select, from person, select tabelnya ya. Kemudian web, di sini first name, underscore name, di saya misalkan ini ya, yang John misalkan. Nah ini titik koma. Nah kemudian setelah kita tuliskan ya query-nya, untuk menjalankan query teman-teman ini ya runningnya bukan enter tapi pakai ini ya execute query kayak button play. Diklik aja teman-teman. Nah, ini ya. Jadi hanya tinggal, berdasarkan query cuma 2 data ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk proses ekspor, teman-teman ya. Nanti, silahkan menggunakan ini, logo yang orange ini ya, yang kecil. Nah, kalau query di sini ya, teman-teman ya. Tadi saya tes itu kalau di sini, nanti kalau kita lakukan sama, nanti yang keluar kalau pakai ini tabel, teman-teman. Jadi kalau untuk query pakai yang ini ya, teman-teman ya, export as ya, yang, orange. Ini kita klik dulu, sama, window-nya sama, tapi nanti yang keluar hanya hasil query. Kalau yang di atas adalah tabel, nanti kelihatan bedanya teman-teman. Kalau tadi tabel ya, ini yang query. Nah, kemudian silakan ya ditentukan, misalkan laporan sore, di sini saya kasih namanya ya, John misalkan. Nah, di sini saya masih sama ya, HTML, dia sama kayak yang di ini materi. Saya ekspor dulu, kemudian data exported successfully. Would you like to open? Yes ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah hasil query. Kan hanya 2 ya. Kalau tadi kan data saya 4. Kalau query-nya hanya cukup 2 data yang hasil query. Nah, ini teman-teman ya adalah contoh ya penerapan untuk ini kita query-kan dan juga menggunakan tabel. Bisa juga nanti teman-teman menggunakan yang lain tadi ya, CSV misalkan. Kita cobakan ya teman-teman ya. Misalkan saya lihat di sini saya pakai query-nya aja. Misalkan kita tentukan CSV ya teman-teman. Mungkin yang kelihatan banyak yang atas saja ya teman-teman ya, yang pakai tabel aja. Ini tadi udah saya query tapi. Yang untuk tabel ini berarti tabel keseluruhan teman-teman. Sama dengan yang tadi. Ini tabelnya aja. Atau mungkin ini juga nggak apa-apa, sama aja teman-teman. Ini untuk tabel, ini untuk query ya. Nah, nanti untuk query ini tadi teman-teman, kalau misalkan katakanlah kita tes ya dengan format CSV, teman-teman pilih aja CSV. Nah, di sini kebetulan tadi karena saya udah beberapa kali ngetes teman-teman. Jadi di sini default-nya udah ke checklist ya. Jadi kalau mungkin teman-teman baru install, ini biasanya belum di checklist. Add column name on top. Ini adalah ini kolomnya, field-nya ya. Jadi kalau teman-teman nggak checklist, nanti keluarnya seperti ini. Saya kasih yang default-nya ya. Misalkan kita nggak checklist, kemudian change ini biasanya kan sudah ada settingan ya. Nah, nanti kalau misalkan asli, karena ini tadi sudah saya otak-atik nih teman-teman. Saya sudah beberapa kali ngetes ya, jadi mungkin ini ya dia merestore ini ya format yang saya gunakan sebelumnya. Jadi di sini coba ya, kalau default-nya adalah kosong teman-teman. Nah, kita langsung aja misalkan ya, oke. Seperti ini. Ini adalah kosong ya teman-teman ya. Ini laporan sore John, misalkan di sini untuk CSV ya. CSV tetapi di sini yang ini ya, kosong misalkan, kosong. Saya buat yang nggak di-setting maksudnya kosong tuh.
nggak ada settingan kosong gitu ya, kita coba ekspor teman-teman, hasilnya nanti teman-teman kita bisa bandingkan. Nah, seperti ini teman-teman yang saya maksudkan. Jadi, pemisah antara data itu tidak ada koma ya. Jadi langsung nih teman-teman, satu ya udah John Rambo langsung ke data aja. Nggak pakai pemisah nih teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dan kalau kita buka ya, ini kan CSV. Nanti kita bisa buka di dalam Excel. Coba kita buka dulu misalkan ya. Ini laporan sore kosong ini tadi ya teman-teman ya. Kita buka dalam Excel. Tenang saja ya teman-teman ya, tidak harus Excel 365. Excel biasa bisa. Nanti kalau kesulitan dibuka dulu Excel-nya, nanti open file lewat Excel-nya. Nah, hasilnya seperti ini kita buka nih teman-teman. Kan berantakan nih ya, kurang rapi gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau gunakan. Nah, lain halnya dengan kita menggunakan format tadi teman-teman. Misalkan di sini ya, kita buka lagi export as-nya, di mana kita checklist dulu add column name. Kemudian change-nya ini kita pakai ini aja teman-teman. Fill Excel friendly value sesuai tadi yang saya sarankan di PPT-nya. Ini diklik aja, kemudian oke. Kemudian di sini jangan diberikan kosong, tapi kita hapus misalkan. Nah ini ya, sorry John aja nggak pakai kosong ya, langsung ekspor. Nah ini saya klik yes. Nah di sini teman-teman bisa melihat ya, ada pemisah tanda petik dan koma antar data. Nah coba, nah ini sudah ada judulnya juga teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum checklist ya, add ini yang di sini, bisa nggak ya saya double. Nah ini teman-teman, kalau ini tidak di-checklist, nanti teman-teman belum bisa kelihatan ini ya, judul kolom. Ini belum masuk, nanti hanya datanya saja. Nah kalau di-checklist ada judul kolomnya. Kemudian kalau kita tes ya, kita buka hasilnya, misalkan tadi namanya apa benar? Ini ada, ini ya, laporan sore John ini ya. Coba saya buka dulu teman-teman dengan Excel. Hasilnya akan berbeda teman-teman. Nah, akan lebih rapi. Dia akan masuk di masing-masing sel. Jadi kan lebih rapi ya, kan bentuknya seperti ini tadi. Kalau di CSV-nya sudah ada penanda ini ya, petik ya dan koma. Nah, kalau kita buka di CSV seperti ini teman-teman. Lebih rapi kan ya. Nah, ini perbedaannya seperti ini teman-teman. Kemudian ada pula, ini saya berikan contoh satu lagi, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba ya. Formatnya dengan Excel XML di sini. Ini adalah salah satu bentuk juga kalau kita ingin mencoba Excel, tapi nggak usah pakai formatting di sini teman-teman, nggak usah repot-repot menentukan checklist add column, kemudian koma dan sebagainya. Ini bisa langsung di sini ya Excel XML. Coba saya klik dulu XML ya, jangan lupa export, kemudian yes. Nanti kita akan dibukakan. Nah, seperti ini teman-teman. Lebih rapi juga sama. Tapi ini formatnya adalah .xml. Ini adalah untuk contohnya ya, penggunaan pelaporan ya tadi ya dari tabel dan query untuk SQL York. Nah, kemudian nanti silakan teman-teman bisa tes. Saya geser dulu menggunakan MySQL Workbench ya. Nah, untuk menggunakan MySQL Workbench, di sini saya tutup dulu ya. Ini tadi yang tadi teman-teman, biar kita samaan dulu. Nanti teman-teman kalau baru install, biasanya ini ya, apa namanya, kosong. Dan ini pastikan tadi ya, kita cek dulu. Di sini harus terkoneksi dulu ya. Ini harus connect dulu apa aja dan MySQL. Baru di sini nanti teman-teman klik tambah dulu. Nah, tambah di sini silahkan ya, connection name-nya dikasih nama misalkan localhost. Nah, kemudian kita pakai default instalan saja, kemudian kita tes koneksi dulu. Nah, akan muncul seperti tadi ya teman-teman ya, connection warning, ini lanjut aja continue anyway. Nah, nanti kalau memang posisi SAMPP sudah oke ya, connect ya, nanti dia akan successful, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK, nah nanti akan muncul localhost di sini ya. Kemudian teman-teman klik aja. Nah, nanti akan dibukakan. Nah, ini pilih continue anyway. Ini kalau mau nggak keluar ini aja teman-teman, di checklist aja. Nah, ini continue anyway. Nah, nanti kita akan dibukakan nih teman-teman. Nah, ini akan mirip dengan SQL York tadi. Silakan diperhatikan ya di sini ada skema. Nah, nanti kita buka ya tadi ya. Misalkan saya pakai DB yang sama biar nggak bingung. Database demo, tabelnya ini kita buka di saya person. Bedanya teman-teman untuk membuka tabel, kalau tadi kan open table ya. Di sini ada tanda ini ya. Ada tanda tabel sama listrik ini ya.
Kalau saya bilangnya kayak listrik bold gitu ya, diklik aja dulu teman-teman. Nanti akan memunculkan hasil tabelnya. Seperti ini ya, tabelnya untuk query di atasnya nih teman-teman, query-nya langsung di atasnya. Nah, kemudian untuk proses ya, membuat, laporannya, ini teman-teman bisa nih, sebenarnya ini ya, saya tadi kan rekomen cara yang di sini ya, tapi saya kenalkan juga nih teman-teman yang pakai wizard tadi ya. Nanti kalau misalkan teman-teman searching ya, cari tutorial tuh di YouTube. Nah, itu ada juga nih teman-teman yang pakai kayak gini. Caranya tabel data export wizard. Ini diklik aja, tapi nanti saya perlihatkan ya perbandingannya kayak gimana. Kita jalankan saja default-nya, klik next, kemudian di sini kita pakai default aja, kemudian tentukan lokasinya teman-teman. Misalkan di saya ya, di sini ya, di sini, ini saya pakai namanya sama misalkan ya, laporan sore. Tapi di sini zone-nya saya hapus teman-teman. Kemudian karena pakai workbench, saya kasih keterangan ya teman-teman ya, WB misalkan underscore WB ya workbench gitu. Nah, di sini silakan ya teman-teman kita pakai misalkan, CSV, saya klik save, kemudian saya klik next, nanti akan menjalankan 2 proses ini, kemudian next lagi, kemudian next lagi, finish ya. Nah, kita cek dulu filenya, tadi namanya laporan sore WB ya teman-teman ya, CSV. Ini kita buka nih teman-teman di dalam, ini, di dalam notepad hasilnya akan seperti ini teman-teman. Memang sudah dipisahkan ya dengan titik koma sama petik. Tapi coba lihat teman-teman, kalau teman-teman buka di dalam Excel, kita tes ya. Kalau kita buka di dalam Excel bentuknya seperti ini teman-teman, tidak rapi ya. Jadi nanti, masih nyambung ya, berantakan juga ya. Nah seperti ini teman-teman. Makanya saya nggak sarankan ya dengan wizard, sebentar ya hujan, bentar saya iniin dulu, takutnya ini, apa, kehujanan jemuran. Maaf ya, ada iklan. Ada hujan soalnya takutnya nanti basah. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Tadi ya, jadi kita pakai ini ya. Kalau tadi dengan wizard hasilnya seperti itu, kita tes ya teman-teman ya. Dengan langkah yang ada di dalam PowerPoint. Jadi teman-teman pilih ini ya, gambar export record set. Di sini diklik saja. Kemudian kita tentukan nih teman-teman nama dan juga filenya. Misalkan di sini ya, tadi saya kasih nama customer ya, John WB1 misalkan. Nah, di sini saya beri keterangan misalkan di sini customer sore, kemudian workbench ya, WB berarti ya. Kemudian saya pakai dulu CSV dulu ya, biar samaan dulu. Ini JSON-nya dihapus dulu, ini karena tadi saya ngetes pakai JSON juga. Nah, ini kita save dulu teman-teman. Save dulu, kemudian kita lihat ya filenya. Tadi namanya adalah customer sore ya, WB ya. Nah, di sini kita buka dulu teman-teman filenya. Nah, seperti ini filenya ya. Baru kita tes kalau dibuka pakai Excel. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya lebih rapi kan ya, kalau kita pakai menu yang di sini ya, yang ekspor import ini. Kalau pakai wizard tadi, kalau di teman-teman buka ya di dalam Excel mungkin bentuknya tadi ya, nyambung gitu ya, agak berantakan. Lebih saya sarankan pakai yang ini ya, teman-teman yang di sini, itu. Oke, nggak bisa connect. Oh iya, nanti ya coba ya, kita coba dulu saya, apa, infokan demonya dulu. Nah di sini, pastikan tadi connect-nya ini ya, dites dulu ya, sampipinya sudah nyala ya. Sampipinya harus nyala semua, baru nanti dites koneksinya ya, Mbak, mungkin. Nah, di sini kita tadi sampai mana? Ini ya, untuk yang tabel. Kemudian yang untuk query sama, teman-teman silakan tuliskan query-nya di sini, teman-teman. Untuk query-nya ya, coba tadi saya udah nuliskan ya query di sini, saya copy aja kali ya, biar lebih hemat. Ini kita copy, saya taruh nih ya teman-teman ya. Di sini, ini ya tabel personnya.
Ini ada beberapa ya. Ini saya ngetes beberapa kali ini, teman. Ini ada query-nya beberapa kali deh. Ini saya buka baru lagi aja ya, sebentar. Ini tadi person, oke ini ya teman-teman ya. Nah, aslinya kan kayak gini ya tadi ya, waktu kita buka kan ya. Jadi ada yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa ketika kita menggunakan ya MySQL Workbench, nanti ini teman-teman ada nama DB dulu, baru nama tabelnya gitu. Jadi ada nama DB-nya dulu, baru nama tabelnya. Beda kalau di ini ya, apa namanya SQL Yoke, di sini kan langsung ya, boleh nama tabel. Nah, kita tes aja nih teman-teman. Kalau misalkan kita pakai sintaks yang ada di SQL Yoke tadi, saya paste aja ya. Nah, di sini saya jalankan, nanti untuk menjalankan ini ya teman-teman ya, tanda execute ini ya. Atau mungkin kayak petir ini ya, dijalankan saja. Coba ya saya tes dulu, nanti harusnya error. Nah ini teman-teman, errornya di bawah ya. Mungkin saya bersihkan dulu biar teman-teman kelihatan. Nah, saya jalankan ya. Nah ini teman-teman, error. Kenapa error? Karena dia meminta harusnya ada nama DB dulu, dot nama tabel gitu. Coba ya kalau kita buat seperti itu tadi. Nah, ini kan nama aslinya ya. Saya pakai tadi sintaksnya, tapi saya hapus aja di sini teman-teman. Personnya kan saya pakai where-nya aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan ya sintaksnya. Ini saya tutup aja ya, biar nggak bingung. Nah, ini saya jalankan lagi query-nya. Nah, ini teman-teman, kalau oke warnanya hijau, checklist hijau. Nah, ini akan keluar ya datanya hanya 2, kalau tadi kan 4 ya. Nah, kalau query sama, untuk menghasilkan apa namanya, ini, laporannya, tinggal diklik aja ini ya ekspornya, silakan menentukan nama dan juga lokasinya, misalkan customer sore WB gitu ya. Saya kasih keterangan John misalkan. Nah, di sini saya cobakan dengan tipe data yang berbeda ya, misalkan formatnya JSON. JSON seperti ini ya. Coba saya save ya teman-teman ya. Saya simpan dulu, kemudian kita buka nih teman-teman. Tadi nih ya, customer sore ini ya teman-teman filenya di sini. Nah, nanti kalau di saya kebetulan ada VS Code, jadi langsung langsung bisa dibuka. Ini tinggal dibuka aja double klik. Nanti sudah masuk nih teman-teman ya. Nah, data kalau misalkan nanti teman-teman banyak, apa namanya, menerapkan penggunaan big data, kita akan menggunakan NoSQL gitu ya. Biasanya data disimpan dalam struktur seperti ini teman-teman. Bentuknya ya untuk JSON, yang biasanya dalam penyimpanan JSON. Jadi ada field, ada datanya, ini ya. Oke. Kemudian tadi itu ya untuk contohnya. Nah, nanti silahkan ya teman-teman bisa dicobakan. Sebenarnya ada ini juga teman-teman ya, tadi sempat saya tes juga ya. Kayak saran saya, jadi kalau misalkan ya nanti teman-teman misalkan ya ingin membuat ya struktur kayak gini mungkin. Kemarin kayaknya pernah deh saya kenalin deh di sini bentar. Ada saya agak lupa ininya. Bentar. NTU, NTU. Nah nih. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin membuat ya, struktur seperti ini ya, jadi skema IIR seperti ini bentuknya, ini bisa pakai MySQL Workbench teman-teman. Nah, tadi tuh saya ini teman-teman, awal ya sebelum ngajar kelas pagi gitu, ngetes tuh bisa, tapi di kelas pas praktikan malah munculin kayak gininya nggak keluar teman-teman. Tadi saya agak lupa ya, karena emang saya nggak membahas khusus ya untuk pembuatan skema ya. Nanti teman-teman bisa cobakan, di sini sebenarnya ada new skema gitu. Nah, tapi tadi di sini saya agak error ya. Di apply itu nggak keluar ininya teman-teman gambarnya. Nanti mungkin masuk ke sini aja sih, home ya. Home itu nanti karena saya tadi nggak bahas sendiri teman-teman untuk pembuatan skema ya. Nah, skema ini tuh kalau kita gambar gitu, tadi tuh sayanya nggak masuk ini teman-teman. Di sini saya bingungnya kok nggak masuk ya. Karena yang saya gunakan sama yang sekarang kayaknya banyak berubah gitu. Atau revert. Ini nggak masuk juga ya. Sebentar ya, tadi tuh saya ngetes juga belum masuk nih teman-teman di kelas yang sebelumnya. Ngegambar ininya, skemanya ya, ini skemanya skema baru malahan keluarnya. Ini coba ya, reconnect database. Ini memang saya nggak bahas, tapi nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakan tugas akhir ya, teman-teman bisa nih, selain teman-teman menggunakan ini ya, mungkin untuk gambar skema, ini saran aja sih teman-teman, cuma saran. Jadi localhost php myadmin
Bentar, PHP Ma Admin. Biasanya kan gambar skema bisa lewat, ini ya, localhost PHP Ma Admin, kemudian nanti teman-teman lihat aja misalkan kayak gini ya, saya contohkan demo, nanti masuk ke desainer. Desainer ini kan bisa juga ya kita gambarkan, tapi kalau misalkan teman-teman mau buat yang seperti ini pakai MySQL Workbench bisa. Nah, ini tadi tuh saya nyobain ini ya, teman-teman ya, nggak itu, nggak bisa-bisa, coba deh. Ini ya, new model kayaknya apa ya, bentar. Saya lama nggak make ini soalnya teman-teman ya. Jadi itu lupa untuk cara ininya, saya make untuk tugas akhir terakhir ya, sistem development tuh udah di D3 juga sama kayak teman-teman. Jadi udah lama, sebentar. Skemanya tuh di sini apa ya, saya tuh agak lupa teman-teman untuk, implement ininya, tabel-nya atau jadi nanti seperti ini teman-teman, ada skema sebentar, di ini apa ya, new skema, di sini ya ada satu skema gitu ya. Tapi tadi saya bingungnya tuh ngambil datanya dari mana gitu. Jadi ketika ambil ini tadi tuh saya belum ketemu teman-teman untuk nambahin datanya ya. Create new schema ini apa ya? Karena klik kanan, klik kiri juga belum jalan ini. Jadi itu saya ngetes belum ada ya. Jadi new schema ini biasanya nanti kita tinggal buka sih teman-teman gambarnya ya. Sebentar ini rootnya ini view ya. Table ini skema. Ini diagram apa ya? Nah ini teman-teman new diagram. New diagram tapi di sini tuh harusnya ada database kita. Nah ini saya yang belum ketemu, saya lupa ya. Jadi untuk ngambilnya di mana gitu ya. New dokumen malah keluarnya new dokumen ini beda lagi sih. Jadi nanti tinggal di-drag aja. Tadi malah sebelum ngajar malah bisa teman-teman saya ngetes tadi ya. Jadi kayak tinggal nge-drag aja itu, nanti misalkan di sini ya, tadi kayak tadi skemanya apa aja gitu ya, database kita tinggal di-drag aja untuk membuat gambar seperti ini gitu. Ini bisa dipakai. Nanti coba teman-teman coba aja ya. Nanti harusnya di sini sih, tapi nggak muncul ya, tabelnya yang saya pakai tuh yang mana ini klik kanan juga nggak bisa. Nah ini place new root group kayaknya bukan deh. Tadi saya juga belum nemu teman-teman, baru sampai di sini juga. Yang untuk nambah ininya belum ketemu ya. Jadi kayak kita nge-add ini ya, model from file ini udah model tapi kayaknya. Nah ini modelnya, bukan harusnya ada database-nya juga teman-teman di sini tuh. Atau import export ya. Oh ini ekspornya. Saya agak lupa ya dengan ininya, nanti coba aja teman-teman kalau pengen pakai ya, nanti dicoba-cobakan aja kalau mau menggunakan ini, diagram EER-nya pakai gambar MySQL Workbench gitu. Ini juga bisa ya salah satu tools-nya gitu. Kemudian nanti ini ya teman-teman ya, untuk, rekan-rekan yang di D3 ya, nanti terkait dengan teknis ya, kalau saya belum tahu ya infonya untuk nanti yang D3 gimana. Tapi kalau yang di S1 itu modelnya antara UTS sama UAS kita bikin, final project teman-teman. Final project itu di mana ada penjelasan, tapi saya belum tahu ya yang ini nanti mungkin yang D3 nanti coba ya nanti diikuti infonya ya. Kalau mungkin, mirip ya, saya kurang tahu infonya seperti apa gitu. Kalau yang di S1, formatnya tadi saya buat teman-teman seperti ini ya, mungkin, buat gambaran aja teman-teman ya, nanti, seperti apa gitu. Sekalian saya diskusikan ke teman-teman ya, gambarannya seperti apa. Sebentar, tadi itu kalau untuk S1 seperti ini teman-teman gambarannya yang saya buat, karena saya memang pokok di S1 ya, yang, D3 hanya ini, bukan dosen utama ya, hanya ini, eee, apa namanya, tandem ya, separuh-separuh teman-teman. Sebentar, ini ya, kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kayak, mirip dengan UTS ya, tapi saya kurang tahu nanti mungkin cross check dulu ya yang dengan D3 ya. Nanti, sebenarnya kita melanjutkan ya teman-teman, boleh tadi, saya diskusi juga dengan teman mahasiswa melanjutkan proyek kemarin gitu. Tetapi fokus utamanya di sini, adalah kita mengimplementasikan store prosedur, store function, kursor, backup restore, dan laporan tabel query untuk, projek atau kasus yang teman-teman ajukan gitu. Tapi nanti mungkin kita menunggu ya kalau yang untuk D3 nanti menyesuaikan juga ya dengan koordinatornya bagaimana gitu. Kalau dari Bu Dekan sepertinya nggak ada spesifikasi khusus ya teman-teman ya? Atau gimana kalau yang dari Bu Dekan informasinya?
Ada ini enggak, kalau setahu saya sama sih antara, kelas-kelas beliau ya untuk SBD ya, sistem basis data, memang tidak ada yang khusus, nanti untuk spesifikasi khususnya dibalikan kepada dosen, pengampunya, gitu. Nah, itu rencananya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ada dalam satu format ya, ini ya, video dan juga demonya, teman-teman. Yang membedakan adalah dengan kalau misalkan ya untuk kelas teori itu melalui video, demo, dan laporan, nanti untuk kelas praktikum nanti biasanya ada submit.sql-nya. Tapi yang di apa, D3 ini nanti mungkin masih menunggu ya, teman-teman ya, informasinya ya. Karena memang belum fix, di S1 juga sama. Belum fix juga, masih kita diskusikan juga. Tapi sementara informasinya seperti itu teman-teman, kalau misalkan sama ya nanti. Nah gitu, kemudian silakan ya, saya stop share dulu. Bagi rekan-rekan yang sudah sukses untuk mengetes dan ingin menambahkan poin, silakan ya bisa share ya, hasil testingnya seperti biasa untuk presentasi. Nah ini bagi yang belum bisa connect, pastikan SAMPIP-nya itu yang bagian Apache MySQL-nya sudah dinyalakan ya. Nah itu ya, karena koneksinya tergantung di situ. Itu konektivitasnya ada di situ ya. Pastikan dulu. Silahkan ya tadi dari percobaan yang ingin menambahkan poin ya. Untuk keaktifan silahkan ya bisa share screen seperti biasa teman-teman. Ibu, Gimana Mbak Jihan? untuk share screen-nya kita misalkan kita pakai yang SQL Yok itu kita ekspor yang HTML, kita tampilinnya yang HTML-nya aja gitu Bu, atau sama Siap, siap. semuanya? Boleh. Boleh ini, apa namanya, kayak gimana ininya tadi, apa namanya, mungkin boleh dilihatin aja dulu nggak apa-apa sambil share screen. Udah dicoba kan Mbak Jihan? Sudah? Sudah dites? Belum? Lagi proses Bu. Oke, nggak apa-apa. Boleh sambil jalan aja Mbak, nggak apa-apa, di-present. Kemudian nanti diperlihatkan hasilnya keluarnya seperti apa gitu, nggak apa-apa. Silakan. Bagi yang sudah mau didemokan lagi nggak apa-apa, atau misalkan pakai tadi ya hasilnya keluarnya seperti apa gitu, nanti ditunjukkan aja prosesnya gitu, nggak apa-apa. Silakan ya, yang mau menambahkan poin silakan bisa share screen. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Boleh? Boleh silakan Mas Zaid. Silakan pilih ya teman-teman ya, toolsnya ada 2, boleh yang mana? Ini pakai apa? Pakai York boleh, pakai MySQL Workbench boleh. Kalau saya Yang ringan, pakai SQL Yok, Bu. oke, sip. Ringan itu teman-teman, hanya kecil. Saya nyoba hasil dari yang table dulu ya, Bu. Silakan yang table dulu. Ini saya kasih lihat yang kedua. Yang pertama, ini tampilan HTML ya, Bu. Ini HTML-nya ya, oke. Datanya hanya 3 memang? Iya, 3 cuma 3 hasil? doang, Bu. Oke, sip. Ini Kemudian yang HTML. Yang kedua, HTML, saya nyoba pakai JSON, Bu. JSON-nya seperti ini ya, Ya, output-nya ya? ya, saya beda Oke, table ini. ini. Oke. Oh beda, oh iya, karena ada beda data ya, ada Ya, 4, saya coba oke. beda table. Nah, seperti ini ya teman-teman, nggak apa-apa sih. Nanti tinggal dicobakan aja ya. Ini berarti apa? Tabel, bukan Tabel, query? Bu. Ini table, Bu. Oke, tabel, oke. Berarti tabel memang nggak harus ini ya teman-teman, nggak pakai query. Jadi memang langsung tinggal klik menunya. Oke, silahkan Mas Saif bisa mencatatkan ya nama dan NIM-nya. Mungkin yang query kita cobakan ke teman yang lain ya. Baik, Bu. Silakan teman-teman untuk query-nya. Saya stop ya, Bu. Oke, sip. Terima Oke, kasih ya. makasih, Bu. Silakan ya nama dan NIM-nya dicatatkan di chat. Silakan teman-teman yang lain yang mau present. Mau langsung hasilnya boleh atau langsung diberikan ya, kalau query berarti ditampilkan query-nya seperti apa gitu ya. Nanti terus ditunjukkan ya hasilnya gitu. Coba dites dulu teman-teman bagi yang sudah, apa namanya, mengetes percobaannya bisa share screen teman-teman, silakan. Yang ini cukup simpel teman-teman, mirip dengan nanti untuk backup dan restore. Karena berhubung memang bagiannya Bu Ati ya, nanti saya nggak usah ini.
nggak usah banyak spoiler. Silahkan dites Ibu dulu. mau coba. Boleh Mbak Jihan, silahkan share screen. Query itu yang Oke. kita request where itu ya, Bu? Yang select di atasnya itu. Betul. Izin Yang share simple screen aja ya, nggak Bu? apa-apa. Silahkan. Coba yang query. Tadi yang tabel sudah ya. Dites dulu. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Datanya ada berapa? Totalnya. Kalau all. Coba diperlihatkan dulu. Kalau Open all tabel. ini dia ada 4. ada 3, Bu. Ada 3. Victory Sport, Ikreus, sama Prima. Terus Kalau itunya, tadi query-nya? query-nya supplier, alamatnya request yang Bandung aja. Bandung. Kalau Oke, yang tadi sip. kan ada Bandung, Surabaya, sama Ada Bandung ya, Surabaya, Bu. bener. Oke, sip. Terus Kemudian tadi dicobakan. diekspornya pakai HTML, tampilannya ini yang ini. semuanya, ini yang Bandungnya aja. Query. Oke, Iya. ini yang query ya. HTML ya. HTML aja nyobanya. Iya, Sama baru apa? HTML aja. Oke, nanti bisa dicoba ya. Yang lain tadi kan ada beberapa format. Setidaknya untuk latihan teman-teman tadi kan saya minta 2 ya. Nah, kan itu bisa tadi. Mas Zaif tadi kan coba ya JSON sama yang ini apa HTML misalkan, nanti Mbak Jihan bisa yang lain juga. Bu, tapi Jan kan coba deh Kenapa? pakai yang satu lagi yang Bookben. CSV ya, Bu? Apa sih? Yang pakai Oh Excel iya, itu loh, Bu. CSV gitu. Kenapa? Gimana? Ada Dia masalah? Coba. dia tampilannya gini ya, Bu. Nggak yang Ini yang serapi pakai apa? Ibu. Ini yang mana? Itu. Ini pakai apa? Yang, SQL Yok. iya. Ini SQL Yok. Coba lihat kita bareng-bareng ya. Kita bahas di settingan coba, Mbak. Kita coba lagi aja. Coba diulangi. Di export ulang gitu, Bu. Coba dites dulu. Nah, di sini tuh coba CSV coba dicek dulu. Oke, itu pakai itu. Oke. Namanya jangan lupa, Iya. Namanya kadang biar nggak bingung ya. Ini nama filenya. Nah, itu. Nama filenya coba dikasih keterangan yang beda. Takutnya nanti ini ya. Supplier misalkan apa gitu. Bandung yang apa gitu. Query gitu. Query Bandung. Coba ya. Nanti oke. Kemudian di export ya. CSV ya. Ya masuk namanya query Bandung tadi. Nggak ke-save ya, Bu? Ya udah belum? Namanya tadi apa? Coba cocokin dulu deh. Namanya tuh laporan apa? Export. Nah. Ini, Bu. Nih. Sama dia Bandung, query-nya Bandung doang, tapinya nggak serapi yang Ibu itu tadi. Oh iya ya, di CSV-nya nggak ini ya. Terus CSV ya? Benar. terus kan CSV ya, nggak yang rapi ya. coba buka yang pakai ini ya, Bu. Ini kalau pakai apa namanya? Notepad ya. Notepad harusnya kayak gini. Kalau pakai Notepad dia Coba. Iya, query Bandung ini ya. Benar, ini CSV-nya yang terakhir tadi. Oke, coba pakai ini ya. iya Bentuknya gini ya, Bu, harusnya ini. pakai koma. Pakai koma. Itu harusnya udah rapi loh kalau masuk di ini ya. Di dalam Excel-nya. apa namanya? Di dalam Excel, Di dalam Excel-nya harusnya sih rapi. Tapi enggak ini ya, masuknya enggak rapi ya. Iya, Coba Bu. kalau yang XML coba, Mbak. Yang XML. Di close dulu, coba dites satunya lagi. Yang lebih mending yang ini, yang Excel tapi Excel XML kanannya. Ini, Bu. Nah, ini. Coba. Ini Ini nanti beda kok. Itu ekstensinya beda, nggak usah diganti nama kalau itu. Mau dikasih nama dulu, silakan. boleh Pakai deh. sama namanya nggak apa-apa. Karena nanti dia dot-nya kan beda tuh. .xml ya. Nggak ada Excel-nya ya, Bu? XML tuh belum masuk di Excel nanti. Jadi kalau XML tuh kadang bukanya dia pakai browser ya, tapi buka aja pakai Excel dulu aja, Mbak. Buka file Excel dulu, Excel kosong, aplikasi Excel-nya aja.
terus buka filenya. Nah, coba buka filenya aja. Nah, tadi disimpan di mana? Di open aja coba. Oke, yang tadi Ini Bu yang XML. heeh, betul betul betul. Coba dites, keluarnya rapi nggak kalau di sini? Oh, rapi ya? Rapi. Oh ya, yang Iya. ini ya, yang lebih rekomen emang yang ini sih, Mbak, karena dia nggak rapi ya. Saya tadi ternyata kalau di ini bisa ini juga ya, kalau di saya tadi malahan ini ya, keluarnya bisa rapi ya, makanya iya bener juga sih nggak rapi ya. Makanya, ini ya teman-teman ya, saya sarankan lebih pakai kalau misalkan katakanlah ya nanti pengen yang buat ngolah data, pakai aja yang ini, .xml. Toh nanti, nanti teman-teman bisa save lagi kan di dalam format XLS atau apapun, tapi yang penting tuh datanya udah kepisah-pisah. Jadi kalau teman-teman pengen ngolah data, katakanlah nanti pengen pakai SPSS atau pakai program yang lain gitu ya untuk, machine learning gitu, datanya udah lebih rapi kayak gini lebih enak teman-teman ngolahnya. Jadi nggak nyambung-nyambung gitu. Nah ini yang penting bisa untuk ini ya teman-teman ya, tadi berarti harus pakai yang XML ya tadi ya. Jadi ternyata, ada juga nih teman-teman ya, hasil pengetesan kalau misalkan pakai CSV yang dari apa, SQL Yoke itu ada juga ya, yang tadi nggak rapi juga ya meskipun kita pakai settingan tadi ternyata, keluarnya, kalau di CSV, masih digabung ya dia, belum belum terpisah ya. Jadi nggak semuanya ternyata keluarnya di ini. Tapi coba lihat strukturnya. Mbak coba boleh lihat ya yang tadi ya, pemisahnya. Sama nggak sih antara di saya coba ya, tadi namanya saya apa ya? Yang XML cuman yang notepad-nya, Bu. Ah, notepad-nya notepad-nya. Coba ya saya tes di saya tadi namanya, bentar, ini ya di saya tes lagi CSV ya. Semua misalkan coba di sini laporan sore, oke. Saya buat, saya lihat ya nanti harusnya sih sama ya tadi. Coba dibuka coba notepad-nya tadi yang CSV ya, supplier apa yang query Bandung tuh. Jangan yang XML, jangan yang XML, yang .csv. Yang ini, yang di bawahnya Ini, Bu. tuh, yang supplier Bandung, yang bawahnya. Yang Itu ininya. heeh, itu dibuka aja pakai notepad, coba notepad biasa. Notepad biasa. Coba. Gini, Bu. Iya, sama persis, Mbak, sama persis ya. Tapi kalau ditarik pakai anu, apa namanya, itu padahal udah dipisah ya, pakai petik ya. Kalau dibuka pakai Excel, ini ya, eee, coba open-nya pakai Excel aja, Mbak. Buka Excel dulu, kemudian di-open, sama nggak? Rapi nggak? Kalau lewat aplikasinya. Jadi aplikasi kayak tadi, Excel, kemudian di-open aja, coba filenya. Sama nggak? Dia masih ini juga ya, berantakan atau enggak? Coba. Nggak ada, Bu. Yang ini, Bu. Oh, Kan ini, kalau itu yang tuh. ini yang All kalau yang Excel files ya? Excel ini Kebaca kan yang nggak? XML ya, Bu. Coba ini Yang all Excel file-nya itu coba di drop down. apa? All Excel file-nya itu di drop down aja di atas open itu, di atas tulisan open. Ini. Ini nih, heeh, Oh, klik aja all hmm, files. Nah, itu coba pilih yang query tadi. Mana ya? Bawah sendiri. Nah, coba bisa nggak? Oh, emang ini ya, log for editing. By another user open read. Oh, read kayaknya only. ini ya, CSV-nya nggak bisa itu ya, nggak bisa, kayaknya ada sama di settingan deh. Settingannya ya, ini ya, read only soalnya dia. Karena read only sih. Coba Oh, kalau misalkan settingannya bisa diubah nggak yang ini? Kayaknya loh tadi, sebentar, kalau di saya kan keluarnya seperti ini, coba ya saya bandingin aja deh. Laporan sore John CSV. Laporan sore, ini tadi ya. Mana tadi? Ini di saya buka Excel-nya langsung. Iya, kalau di saya langsung soalnya. Di saya bisa. Kayaknya sama settingan ininya deh. Settingan Excel-nya, Mbak. Settingan Excel-nya di mana di situ kan tadi nggak boleh ya. Kalau di saya langsung sih boleh editing. Mungkin menyesuaikan sama settingan Excel-nya ya dia.
agak ini sih. Emang CSV itu kadang ini ya, eh, kurang direkomendasikan ya. Kadang kalau teman-teman nyimpen data itu juga jangan di CSV ya. Karena nanti editan teman-teman tuh kadang nggak kesimpan. Mendingan pakai XLS gitu. Maksudnya Excel yang biasa ya. Excel XX gitu-gitu. Berarti mungkin ini aja Mbak, kayaknya sih kalau saya pribadi ngelihatnya, soalnya di sini langsung read only. Berarti kan settingan aslinya nggak bisa kebaca. Jadi kalau di saya kan bisa diedit, bukan read only gitu. Kayaknya ada sama settingan Excel-nya sih yang ini ya, yang berbeda gitu sih. Makanya di sini kenapa dia nampilinnya bukan secara terpisah, padahal data di Notepad tadi udah dipisah ya. Harusnya kalau posisi seperti ini harusnya udah rapi sih. Settingan di Excel-nya ini paling yang nggak ini. Berarti nanti pakai ini aja Mbak, kalau misalkan dibutuhkan ya, misalkan ya teman-teman kebetulan ada project, banyak data gitu ya, pakai dulu yang XLS, nanti dipindah aja di-save lagi, save as gitu ya, jadi XLS gitu. Itu, CSV itu kadang memang nggak direkomendasikan ya untuk di otak-atik, datanya kadang ini sih, editing tuh nggak menerima edit gitu sih kadang-kadang untuk, tipe CSV gitu. Gitu, Mbak Jihan, mungkin ya? Oke. Makasih ya, Bu. Berarti ya sama-sama, saya juga terima kasih ya sudah dites. Silahkan ya nama dan NIM-nya dites di apa, chat. Yang lain gimana? Mau coba tidak? Kan sudah diteskan untuk yang SQL York. Silahkan yang MySQL Workbench. Mau coba tidak? Biar ada beberapa. Di kelas sebelumnya cuma 2 orang juga, teman-teman. Silahkan teman-teman. Ada yang mau ngetes nggak? Ini Mbak Jihan sudah, Mas Saif sudah. Silahkan teman-teman yang lain gimana? Mas David gimana? Mau coba tidak? Tidak, Bu. Belum. Oke. Saya tunggu ya, kalau mau ada yang coba silakan ya teman-teman ya. Boleh pakai MySQL Workbench, boleh pakai ini tadi, SQL York. Silakan menyesuaikan aja, silakan. Nanti teman-teman biar ada gambaran ya, tadi kita sudah coba keduanya ya, gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau coba lagi nggak? Kalau ada yang mau coba, nanti saya masih beri kesempatan. Bu, saya mau coba, Bu. Boleh, silakan Mbak, bisa share screen. Mbak Fatma, Izin share screen ya, Bu. silakan. Bagi teman-teman yang ingin menambah poin, silakan ya. Nanti masih saya beri kesempatan. Sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Ini yang Ini yang select datanya? all, yang tabel. Oke, Datanya select all tabel. Coba di sambil sini, Bu. diperlihatkan. Yang ini Data udah pakai aslinya query, Bu. gimana? Data Eh, aslinya seberapa banyak mungkin? Boleh lihat. Oh, banyak Begini, ya, Bu. teman-teman. 1 sampai 7. Oke. Kemudian ini yang mau tes tabel apa yang query? Query. Query, oke. Kita tes query-nya. Dijalankan dulu. Oh, dapatnya 4. Oke, sip. Terus Kemudian ini saya save hasilnya pakai gimana? ini, Bu. Coba. Oke. Ini yang CSV ya? Oke. Iya, Bu. CSV. Boleh Mbak lihat yang notepad-nya coba? Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Ini adalah salah satu contoh nih biar pembeda dari yang Mbak Jihan tadi ya. Kayaknya di settingan Excel-nya sih. Di settingannya Mbak Fatma di sini langsung ya. Jadi CSV-nya open langsung. Jadi bisa dibedakan karena posisinya memang ada tanda petik ini ya. Itu harusnya udah pemisah ya. Kalau kita inputkan ya. Maksudnya di dalam input Excel harusnya dia udah bacanya pisah sih teman-teman. Kayak gini tuh. Nah, di mana tadi ya mungkin kalau di Mbak Jihan ada settingan tertentu di Excel mungkin yang berbeda gitu. Jadi dia kan jatuhnya CSV-nya cuma read only juga tadi. Jadi memang ini ya, kalau kita pakai yang general hasilnya seperti ini ya. Ini berarti tadi gimana Mbak? Boleh lihat tadi yang apa? Bagian change ya atau tadi settingannya sama? Pakai yang apa? Fleksibel fleksi apa tadi? Ini coba lihat settingan di dalamnya tadi. Diklik aja. Nah, change-nya itu coba dilihat. Pakai ini ya, fill Excel friendly ya? Sama ya? Iya, Bu, Sama ya pakai, ini Bu. dengan yang Mbak Jihan tadi ya? Jadi sama ya Mbak Jihan ya? Kayaknya tadi kita masalah di settingan Excel-nya aja. Kalau yang lain nggak ada masalah kok. Tapi nanti bisa ya kalau misalkan ada trouble, silahkan pakai Excel XML-nya gitu. Oke, terima kasih Mbak Fatma sudah mempresentasikan hasilnya. Silahkan ya, bisa dicatatkan nama dan NIM-nya di chat. Silakan teman-teman yang ingin presentasi hasilnya lagi. Saya
saya masih beri kesempatan. Kalau yang kelas teori, saya ada utang nggak sih ke teman-teman ya? Saya agak lupa deh, karena kemarin terus ganti ke Buati ya teman-teman. Oh yang, untuk kelas teori kemarin sudah saya ini ya, kelasnya kan ya, kalau untuk praktikum kan saya tidak ada hutang ke teman-teman ya. Teorinya juga ya kalau tidak salah ya, karena sudah saya gantikan kalau nggak salah. Karena, kemarin sudah masuk ke kelas Buati semua teman-teman saya yang diminta hanya untuk kelas praktikum, gitu. Nanti untuk kelas teori sepertinya yang melengkapi masih Buati ya teman-teman ya. Sembari cross check juga karena memang sudah, minggu terakhir ya, sebelum ujian gitu. Sebentar, saya cross check juga ya untuk apa, kehadiran kita tuh apa sih, hari Jumat ya untuk teorinya ya. Jumat teori dan praktikumnya yang hari Senin ya teman-teman ya. Senin coba saya cross check dulu untuk kehadirannya. Silahkan ya, kalau ada yang mau present hasil nggak apa-apa, langsung aja teman-teman. Saya sembari mencocokkan presensinya dulu, karena nanti biasanya takutnya nanti teman-teman diminta untuk izin, ini ya, ikut ujian itu kan harus lengkap, ya setidaknya ada minimal angkanya ya. Berarti saya mengisi yang pertemuan 15 ya teman-teman ya. Sebentar, kelas teori kemarin saya 10, 11 kan ya? Yang 12, kemarin itu katanya mau Buati ya teman-teman ya untuk kelas teorinya. Berarti kelas teori nanti memang sudah nggak bertemu saya lagi ya. Ini juga, kemarin beliau meminta saya untuk yang kelas praktikum ya nanti. Jadi saya di pertemuan 15. Oke. Silakan teman-teman yang ingin presentasi hasil lagi, ada tidak yang mau mencoba? Saya Mas boleh Pasti? coba nggak, Bu? Boleh? Boleh. Mbak Saya, Khairunika silakan. saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Ini. Oke. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Ini iya. data pasien. Oke. Iya, yang pertemuan berapa gitu. Kalau saya lupa, saya pakai aja. Nggak apa-apa. Ini kan data keseluruhannya ya, Bu. Terus saya mau nyoba Oke. query misalkan Pelan-pelan. Oke. Ini ya, Bu. Gini. Oke. Jangan lupa Muncul. ditutup tuh. Oh, nggak ditutup bisa ya? Oh, wah ini baru nih teman-teman. Saya nggak memperhatikan ya. Ternyata nggak ditutup bisa tuh. Oke, ya, Bu. Bisa. Gini. Oke. Terus Jangan di dites dulu. export. Mau coba apa? Saya coba pakai Excel XML dulu ya, Bu. Oke, tes dulu silahkan. Namanya. Oke. Nanti teman-teman hati-hati ya. Karena kan kita kadang testing beberapa kali ini filenya yang mana gitu ya. Dicek dulu. Oke, dibuka dulu. Ini yang Excel XML. Gini. Oke, iya hasilnya seperti ini ya. Lebih rapi teman-teman. Kayaknya saya lebih rekomen ya yang Excel XML gitu. Nanti kalau teman-teman butuh waktu misalkan ya ingin mengolah data, machine learning atau apa gitu. Atau mungkin ini pun kalau misalkan teman-teman diminta ya untuk menghasilkan diagram gitu ya. Kan teman-teman udah ada datanya, langsung bikin diagramnya pakai Excel kan bisa gitu ya. Daripada nanti kan belum dikenalkan kan ya untuk nanti programmingnya kan ya. Nanti programming misalkan di dalam web gitu kan nanti kan ya. Kalau belum yang sederhana pakai Excel bisa nih teman-teman seperti ini. Nanti tinggal formatnya aja, jangan dibuat XLS ya. Nanti kalau misalkan orang-orang awam gitu ya yang bukan belatar belakang komputer nanti bingung ya. Ini ekstensinya kok filenya nggak bisa dibuka dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman kan familiar nanti bisa menyesuaikan ya sama filenya. Oke, terima kasih sudah mencobakan ya untuk Excel XML-nya. Oke, bisa mencatatkan Mbak, silahkan nama dan NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Kasih, Silakan Bu. teman-teman yang lain. Makasih ya sudah mau mencoba. Yang lain gimana? Masih ada problem nggak? Jadi pastikan koneksinya ini ya, terkoneksi ya di SAM-PP-nya ya. Karena nanti memang ini ya, untuk kita tinggal mengambil data, mungkin dari database teman-teman ya ketika praktikum, kita tinggal panggil saja gitu ya. Jadi nggak usah membuat lagi gitu.
untuk yang ini. Cukup tinggal melaporkan saja hasilnya. Dan ini sebenarnya jadi satu rangkaian teman-teman ya untuk project gitu. Cuman berhubung untuk yang D3 saya belum tahu ya detailnya. Jadi gini teman-teman, mungkin sedikit sharing ya, antara saya dan Bu Ati memang, ini ya nanti mungkin lebih banyak ini ya, nanti kita sepakat gitu sih. Kalau kemarin sih, ada, apa namanya, kesepakatan saya sama Bu Ati mau pakai yang ini ya, mirip dengan yang S1 ya teman-teman ya nanti. Jadi project gitu ya. Nah nanti coba ya kami, nanti misalkan ini ya, jadi formatnya seperti ini tadi teman-teman. Kalau mau lihat gambarannya ini ya tadi saya share lagi, silahkan ya kalau ada yang mau present boleh ya. Ini sembari saya share dulu buat gambaran teman-teman. Tapi nanti ini belum difikskan ya, tapi ini gambarannya seperti ini. Untuk yang S1 ya biar teman-teman dapat gambaran, nanti sama, polanya juga sama untuk teman-teman D3 juga kayaknya akan dengan ini juga. Nanti kalau memang Bu Ati setuju ya nanti. Kemarin saya sempat sudah diskusi dengan beliau ya. Nanti beliau mengikuti kok teman-teman. Sebentar ya saya izin share screen dulu ini untuk gambaran teman-teman ya teknisnya. Kalau ada yang mau present nggak apa-apa. Saya sembari ini share aja. Nanti ketika nanti memang sudah fix nanti kami share ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, di mana nanti teman-teman diminta ya, katakanlah kemarin sudah membuat tim gitu, kemudian sudah ada kasusnya. Nah, dari kelas saya yang tadi pagi ya teman-teman ya, tadi menanyakan apakah boleh gitu ya menggunakan kasus serupa. Kalau di saya boleh teman-teman nanti. Jadi kasusnya serupa nggak apa-apa, tapi kan nanti extend-nya adalah materi yang kita gunakan kan ya teman-teman ya, kita gunakan yang setelah UTS kan. Di mana di sini sebenarnya meng-cover teman-teman, karena takutnya itu kalau kita buat, ada pertemuan gitu, kalau semua presentasi waktunya tidak cukup. Maka ada saran teman-teman ya, kalau di S1 itu nanti melalui video dan juga demo. Kemudian nanti pasangannya sama laporan gitu teman-teman. Nah untuk, implementasinya, nanti teman-teman silahkan ya, untuk kelas teori memang video, demo, dan juga laporan. Di mana materinya adalah materi-materi setelah UTS teman-teman. Ada store prosedur, kemudian store function, kursornya belum ya, kursornya insya Allah sama backup and restore nanti Bu Ati ya, mau saya sampaikan nanti takutnya memang sudah deal-deal-an ya sama Bu Ati nanti, takutnya nggak enak ke beliau ya, nanti biar beliau yang mengisi ya, menggantikan kelasnya, saya mengisi yang laporan dari tabel dan query format laporan ini teman-teman. Nanti silahkan ya, menyesuaikan, tapi ini belum fix, ini aja untuk gambaran aja. Sama teman-teman yang tadi pagi kelasnya saya juga sampaikan begitu ya. Jadi untuk gambaran teman-teman, untuk UAS dan juga, ini ya, antara kelas teori dan juga kelas praktikum. Jadi biar kita irit seperti biasa ya, jadi ngerjainnya udah sekalian satu, cuman nanti mungkin khusus ya untuk praktikum gambarannya seperti ini teman-teman. Sebentar, ini untuk tadi mana ya? Ini SPD biasa ya, yang praktikumnya sebentar. Ini teman-teman di belakangnya. Saya share screen nggak sih? Sebentar ya. Di saya ke post malah. Ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarannya ya teman-teman ya. Untuk kalau di praktikum nanti penekanannya kan lebih ke praktek. Jadi teman-teman menyetorkan filenya .sql-nya sih teman-teman nanti gitu. Kalau tadi kan pasangan ya ada video kemudian laporan ya sama ininya apa tadi? Saya agak lupa. Eh apa sih video demo ya, demonya tuh demonya dalam video, kemudian sama laporannya. Nah, untuk yang praktikum itu .xql-nya sih teman-teman, tapi instruksinya sama gitu. Jadi sebenarnya satu hal, tapi harapannya untuk mencakup dua, cuman kemarin mintanya untuk dipisah gitu ya, agar ada pendiferensiasi atau pembeda antara teori dan praktikum gitu ya, penekanannya gitu ya. Itu sih untuk gambaran teman-teman. Nanti fixnya kita informasikan lebih lanjut ya ke teman-teman terkait detail untuk UAS-nya gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk materi kita hari ini? Sepertinya teman-teman lancar. Dan kelas yang saya, yang teman-teman, ini lebih banyak praktek ya dibandingkan kelas saya yang pagi tadi. Yang pagi cuma 2 orang teman-teman yang praktikum. Yang nyobain ini ya, share screen. Yang di sini malah lebih banyak. Nah, nanti oke, ini ya ada yang bertanya, oke. Nanti untuk record-nya, ya boleh teman-teman ya. Nanti mohon maaf ya, misalkan nanti biasanya kan saya gabung ya dengan yang kelas yang lain, nanti dicek saja ya. Tadi sebenarnya kelas pagi juga saya buat recording-nya sama, cuman kayaknya tadi ada masalah karena pagi saya ada kelas web programming.
web programming itu ternyata ngaruh banget teman-teman soal komputer ya. Aduh, di saya tadi praktikum di apa kelas SBD-nya jadi nge-slow gitu teman-teman komputernya karena keberatan habis buat ini ya program webnya. Padahal nggak terlalu berat juga, tapi karena dia ini ya kayaknya agak keberatan gitu. Jadi nanti insya Allah kayaknya di kelas teman-teman lebih lancar. Nanti saya berikan ini ya linknya gitu ya. Nanti kalau enggak nanti saya lewatkan ketua kelas gitu teman-teman. Atau mungkin nanti di leads gitu. Nanti biasanya di sini teman-teman saya berikan saja linknya ya. Tapi biasanya mohon maaf ya karena berhubung namanya sama ya praktikum sistem basis data gitu ya. Jadi nanti silahkan ya teman-teman bisa cross check ya. Saya gabung jadi satu nih teman-teman cukup banyak. Jadi nanti misalkan katakanlah teman-teman juga ada materi ya, katakanlah nanti ada trouble misalkan ada yang belum disampaikan yang lain bisa aja lihat aja di tempat saya kalau memang ada gitu ya. Teman-teman mau melihat yang lain nggak apa-apa silahkan gitu ya. Di sini saya jadikan satu soalnya. Sebentar ya, saya share saja linknya di teman-teman kalau diperlukan ya. Di sini saya taruh di playlist biasanya. Nanti dicek saja playlistnya untuk praktikum. Mungkin bareng-bareng ya dengan kelas yang lain, nanti silakan dicek saja ya. Nanti kalau saya lupa ya belum saya taruh di leads gitu, teman-teman cek saja ya di sini. Biasanya saya udah langsung update di situ sih. Karena kecenderungannya saya taruh di YouTube, takutnya nanti lupa. Kalau di link apa leads tuh kadang-kadang kalau pas keinget takutnya kelewatan gitu. Nanti bisa teman-teman cek langsung. Oke. Aduh, maaf ya. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Untuk kelas teman-teman lebih smooth kayaknya, lebih lancar ya dibandingkan kelas yang tadi pagi kayaknya. Nggak ada masalah karena lebih lancar ini. Teman-teman mengerjakannya juga lancar. Di saya juga komputernya juga kayaknya lebih lancar. Mungkin sebelum kita closing, ada yang mau coba lagi? Saya masih beri kesempatan. Kalau mau ada yang coba lagi, saya masih tunggu nggak apa-apa. Ada yang mau coba untuk menambah poin? Gimana? Ada yang mau coba? Kalau tidak ada, berarti saya closing. Gimana? Sudah? Tidak ada? Saya tunggu, nggak apa-apa. Karena di teman-teman ini ya, jujur finish-nya bisa jauh lebih awal. Teman-teman lebih smooth tadi mengerjakannya lebih santai, lebih cepat juga, bisa beberapa hal ya meskipun dengan ini ya tools yang sama. Nanti kalau penasaran yang MySQL Workbench silakan dicoba. Tapi tidak harus salah satu aja cukup gitu. Oke? Nggak ada masalah ya berarti? Oke, kalau tidak ada masalah, kalau misalkan ada yang ditanyakan nggak apa-apa, japri saya saja nggak apa-apa teman-teman. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin sebelum kita closing, silahkan ya untuk on cam dulu, saya dokumentasikan ya untuk bukti pembelajaran kita hari ini. Silahkan yang mau join untuk on cam teman-teman. Saya tunggu dulu ya untuk slide 1 dulu ya. Saya hitung mundur untuk slide satunya. Kita hitung mundur ya. Nggak apa-apa teman-teman yang tidak bisa, nggak apa-apa. Bisa off cam. Yang bisa join silahkan ya yang mau join. Saya hitung mundur dulu ya untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Sebentar ya, saya simpan dulu. Oke, nanti untuk ininya nanti kami informasikan lagi ya teman-teman ya untuk project sama ininya. Tapi insya Allah dari saya sama Bu Ati sudah ini ya, sudah sepakat ya untuk apa nanti teknisnya gitu. Nanti beliau mengikuti kok teman-teman dari saya. Jadi tadi itu yang saya ajukan ya teman-teman ya. Nanti kalau memang fix nanti saya informasikan lagi ke teman-teman. Sebentar untuk slide 1 saya geser dulu ya untuk slide 2. Sebentar teman-teman. Untuk slide 2 saya geser, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini dan juga sekaligus rangkaian ya dari satu semester teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya pribadi juga memohon maaf ya ke teman-teman dan juga perwakilan tim dosen apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya untuk satu semester ini. Insya Allah kalau misalkan nanti kalau ini ya kita dipertemukan mungkin di mata kuliah yang lain ya teman-teman ya.
Jadi semoga sukses ya nanti untuk UAS-nya ya. Nanti kami informasikan lagi. Saya kira demikian ya dari saya kira cukup ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.